pemilu terakhir. Oke. Ya, pemilu terakhir itu 1.226.201 ya. Wih, untuk DPT. hafal betul memang kalau ketua KPU hafal sekali. 1.226.221. Nah, Ini data ketika pelaksanaan Pileg dan Pilpres kemarin. Pilpres kemarin ya. Itu yang ininya apa? Untuk DPT-nya ya. Untuk daftar pemilih tetap. Kemudian kita mendapatkan DP4. Ini kan dari Kemendagri serahkan kepada KPU RI, kemudian diserahkan ke kita untuk dilakukan pemutahiran. Oke. Ya, namun data yang kita dapatkan itu ada 1.210.568. Nah, ini yang kita kemas menjadi grouping TPS, pemilih setiap TPS. Oh iya. Karena di pemilu dengan pileg akan berbeda. Oke. Kalau pemilu kan maksimalnya di undang-undangnya kan 500, disederhanakan menjadi 300. Nah, kalau pilkada di undang-undangnya maksimal pemilih setiap TPS adalah 800. Oh, nah, jadi lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua bersama kita dalam program Ngode, ngobrolin demokrasi. Habis ngode pasti berisi. Bersama teman-teman Election and Democracy Studies, hari ini kita kedatangan seorang tamu, penyelenggara pemilihan kepala daerah di tahun 2024 di Kabupaten Serang. Saya sapa dulu ya, Kang Nasehuddin. Udah lama sekali kita nggak jumpa. Sehat-sehat Kang ya? Alhamdulillah. Makin banyak pekerjaan teman-teman sekarang. Ya, tapi gimana Kang? Kita langsung bicara tentang penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Serang ya. Teman-teman semua, Kabupaten Serang ini salah satu kabupaten kota di Provinsi Banten yang dalam waktu dekat juga akan menyelenggarakan pemilihan serentak, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2024 ini. Dan Kang Nasehuddin beserta seluruh jajarannya, saya yakin sedang bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang nanti akan di launching rencananya tanggal berapa dan sampai di mana persiapannya, Kang? Mangga, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ya. Teman-teman EDS kalau ini. Teman-teman EDS ya. Teman-teman EDS dimanapun berada, izinkan kami menyapa. Dan alhamdulillah saya berkesempatan bisa diskusi di sini. Terima kasih. Bicara tentang kesiapan pilkada tahun 2024 khususnya di Kabupaten Serang. Khusus di Kabupaten Serang, betul. Ya, bicara tentang kesiapan tentu kalau launching secara nasional kan sudah ya. Kemudian tinggal di masing-masing daerah karena ikan pilkadanya serentak ya. 514 kabupaten kota, 38 provinsi Indonesia dilaksanakan secara serentak. Di antaranya adalah Kabupaten Serang. Kita berdasarkan PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada tahun 2024 ada beberapa kesiapan atau tahapan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau bicara tahapan itu kan ada dua, ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan pelaksanaan. Di antara tahapan persiapan yang sudah kita lakukan, misalkan pendaftaran tentang pemantau kita sudah laksanakan di bulan Februari. Kemudian kita juga melakukan rekrutmen badan ad hoc karena kita kan penyelenggara tingkat kabupaten. Ya, di setiap momen pemilu maupun pilkada, saya kira sudah menjadi hal yang penting rekrutmen SDM kita untuk membantu tahapan-tahapan di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Kita sudah membentuk PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan sudah beres semua. Kemudian panitia pemungutan suaranya juga sudah beres. Sudah beres semua. Sudah beres semua. Ya, jadi kita punya udah siap running berarti. Udah siap running. Ya, artinya kita punya energi lah ya. Energi untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Nah, ke depan ini kan juga mereka selain dilantik juga harus berikan pembekalan. Minggu depan di antara tanggal besok sampai tanggal 8 itu kita lakukan pembekalan, penguatan kelembagaan, pembekalan, pengetahuan dan seterusnya, terutama demi
mensukseskan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Serang. Jadi bukan cuma direkrut, mereka juga dibekali pengetahuan juga semua. Pengetahuan juga. Ya, kalau kemarin seleksi kan hanya ada beberapa ini saja, mungkin porsinya. Nah, ini lebih tuntas porsi pengetahuan, kemudian kesiapan dan seterusnya, termasuk tugas dan kewajiban di setiap level ya, baik tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Ini yang diantara persiapan kita. Selain itu juga yang masuk kategori persiapan itu adalah ini pemilih ya, kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Pemilih kan dinamis ya. Oh kan? iya. Ada perubahan jumlah pemilih di pilkada dengan kemarin ketika pileg dan pilpres. Ya pasti tidak konstan namanya pemilih. Oke ya. Pasti ada yang masuk umur, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah berpulang, alih status, pindah tempat tinggal, sudah mencapai umur pemilih pemula. Betul. Ini yang perlu dimutakhirkan. Betul. Nah, pemutakhiran pemilih kita juga akan merekrut SDM kembali, namanya Pantarlih. Petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, di awal Juni kita akan rekrut di bulan Juni ini, kemudian nanti mereka bekerja. Nah, kalau kita baca data ya, karena data ataupun alat kerja yang dijadikan bahan ya untuk Pantarlih ini adalah DP4. Ya, jadi daftar. Apa itu DP4? Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Jadi, daftar penduduk potensial pemilihan. Oke. Ini kalau bukan penyelenggara, istilah-istilahnya nggak bakal apal kita teman-teman ya. Jadi penduduk potensi yang berpotensi yang menjadi pemilih di momen pilkada ini. Karena nanti pemilihnya pada hari ya. Ini menjadi potensi pemilih. Potensi mana nih? Nah, ini anggaplah raw datanya. Ya, data mentahnya, kemudian dimutakhirkan. Tentu ini juga dikaitkan dengan data pemilih di pemilu terakhir. Ya, pemilu terakhir itu 1.226.201 ya. Untuk DPT. Hafal betul memang kalau ketua KPU hafal sekali. 1.226.221. Nah, ini data ketika pelaksanaan pileg dan pilpres kemarin. Kemarin ya. Itu yang ininya untuk DPT-nya ya. Untuk daftar pemilih tetapnya. Kemudian kita mendapatkan DP4. Ini kan dari Kemendagri serahkan kepada KPU RI, kemudian diserahkan ke kita untuk dilakukan pemutakhiran. Ya, namun data yang kita dapatkan itu ada 1.210.568. Nah, ini yang kita kemas menjadi grouping TPS, pemilih setiap TPS. Karena pemilih di pemilu dengan pilkada akan berbeda. Kalau pemilu kan maksimalnya di undang-undangnya kan 500, disederhanakan menjadi 300. Nah, kalau pilkada di undang-undangnya maksimal pemilih setiap TPS adalah 800. Jadi lebih besar sebetulnya ya, lebih banyak. Banyak. Kemudian disederhanakan itu 600 kebijakan KPU RI. Jadi paling sedikit satu TPS itu berarti 600 pemilih untuk pilkada. Jadi kemungkinan besar peta TPS-nya akan berubah. Kalau di pemilu itu 4.425. 4.425 TPS. Nah, kemungkinan di sini akan berubah. Tapi belum ada final akhirnya. Masih dalam tahap pembahasan. Persiapan. Luar biasa teman-teman. Pekerjaan yang luar biasa. Jadi memastikan orang yang menyusul sebagai pemilih. Jadi kita lakukan coklit ya, pencocokan penelitian, kemudian door to door ya. Jadi bagaimana outputnya yang paling penting adalah mendapatkan data pemilih yang akurat. Data yang akurat. Nah, ini kan biasanya menjadi sumber persoalan. Atau juga bahan gugatan bagi peserta. Dia katakan data tidak akurat dan lain sebagainya. Nah, inilah saya kira di antara persiapan KPU Kabupaten dalam rangka memastikan data pemilih yang akurat dan terpercaya. Saya kira itu kaitan persiapan. Kang, dari sekian ribu TPS, sekian juta pemilih tadi, ketika Pileg dan Pilpres 2024 yang lalu, total masyarakat yang berpartisipasi berapa jumlahnya, Kang? Di
pemilu kemarin itu alhamdulillah mendapatkan kenaikan ya. Kalau pemilu 2019 itu hanya mencapai 80%. 2019 80%. Kemudian di pemilu kemarin 2024 itu mencapai 85%. 85%. Wah, jadi kenaikannya 5%. 5%. Dalam kerja apa ya, kerja besar. Kerja besar. Pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemilu legislatif. Mendapat pertambahan 5%. Tentu ini nggak angka maksimal dong ya. Karena angka maksimalnya kan 100%. Ada agenda untuk menggenjot lagi berarti. Ya, ini masih butuh ya, butuh upaya lagi bagaimana tingkat partisipasi ini juga bisa meningkat. Tapi kalau kita flashback ke pilkada kan di Kabupaten Serang itu 2015 ya. 2015. Kita sempat mengalami partisipasi yang kira-kira ngepas lah ya, 50%. Iya. 2015 kita masih ingat hanya 50%, kemudian di 2020 lumayan mengalami kenaikan itu 62%. Jadi kita pernah 50% partisipasinya. Pernah 60%. 62%. Nah, ini tantangan sekarang nih 2024. Apakah setidaknya ya harapan kita minimal sama lah ya dengan tingkat, karena memang berbeda ya, tingkat animo kemudian juga kemauan warga untuk datang ke tempat pemungutan suara itu ketika pileg pilpres dengan ketika pilkada agak berbeda ya. Tantangannya jelas pasti berbeda. Nanti saya ngomongin tantangan, tapi kita istirahat dulu. Teman-teman semua, kita cukupkan dulu segmen pertama ini. Nanti kita di segmen kedua kita bicara soal tantangan mendorong partisipasi di Kabupaten Serang. Kita jumpa sesaat lagi. Jumpa lagi teman-teman semua dalam obrolan kita bersama Kang Naseh, Ketua KPU Kabupaten Serang. Sekarang kita teruskan lagi ngode kita, habis ngode pasti berisi. Nah, Kang Naseh, kita lanjutkan tantangan untuk mendorong angka partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini juga sama besarnya dengan pemilu legislatif dan pilpres, pemilihan presiden. Itu bagaimana Kang? Bedanya Kang? Ya, kalau secara psikologi kemudian keadaan pemilu dengan pilkada kan pasti berbeda ya. Kalau pemilu kan kontestannya banyak, ya enggak? Kalau pileg itu pileg terutama ya, itu kan partai-partai banyak nih. Itu kan caleg aja hampir 717-an. Jadi yang bekerja untuk mengajak pemilih datang ke TPS juga banyak. Ya kan? Iya. Sampai juga tim apa namanya paslon ya, tim paslonnya jalan, kemudian caleg para calon legislatif juga jalan. Bahkan itu di beberapa tingkatan kan. Jadi pasangan calon presiden dengan calon-calon anggota legislatif di kabupaten ini bekerja, provinsi dan RI juga bekerja. Artinya yang menggotongnya banyak lah ya. Mendorong, memotivasi, kemudian juga menyadarkan pemilih untuk datang ke TPS-nya. Banyak lah ya. Nah, ini tantangannya kalau pilkada ini kan relatif agak berbeda. Calonnya biasanya ya hanya beberapa saja. Betul. Kita juga belum tahu kan di Kabupaten Serang. Kita juga masih nanti mempersiapkan lah ya. Di bulan Agustus itu akan melakukan pendaftaran. Kalau untuk peluang dari calon perseorangan kan sudah nggak ada. Ya. Sudah tidak ada ya, tidak mendaftar calon perseorangan. Walaupun kita yang dari partai politik dan gabungan partai politik belum dibuka. Belum dibuka. Teman-teman kalau mau maju jadi calon kepala daerah, sekarang waktunya. Begitu. Jadi kalau calon perseorangan kan sudah dibuka lah di bulan kemarin. Kemudian setelah kita buka ternyata tidak ada yang menyerahkan syarat dukungan dan sebaran. Istilahnya kan menyerahkan syarat dukungan dan sebarannya. Tidak ada, dan kalau ada kan mestinya dia mendapatkan password untuk mendaftar di bulan Agustus ya. Passwordnya lah ya.
Nah, kita tinggal mempersiapkan berkaitan dengan pencalonan dari jalur partai politik, baik itu sendiri maupun gabungan ya. Tuh, berkaitan dengan pencalonan. Nah, kaitannya dengan tingkat partisipasi, sebenarnya ruangnya sudah ada ya. Di PKPU 9 tahun 2022, itu kan ngomongin tentang partisipasi. Partisipasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri maupun unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain. Ya. Berarti yang mendorong partisipasi bukan cuma penyelenggara, bukan dong, penyelenggara. Oke. Justru ini saya kira hal yang bagus yang mesti kita juga eksternalisasi ya, kita sampaikan kepada publik. Artinya apa? Bahwa pilkada ini bukan hanya milik KPU. Oh, betul, ya. betul. Bukan Setuju, hanya setuju. milik peserta pilkada. Setuju. Bukan juga milik pemerintah daerah. Ini pestanya warga negara, warga Kabupaten Serang. Ini adalah milik warga Kabupaten Serang. Dalam rangka nanti menentukan pemimpinnya. Mencari pemimpinnya. Nah, ini yang perlu distimulasi kepada pemilih, dan tentu dorongan ini nggak bisa dilakukan oleh KPU sendiri, tapi juga perlu kemitraan, apakah itu dengan akademisi ataupun juga dengan pelajar atau juga lembaga-lembaga yang concern terhadap pemilu dan demokrasi misalkan, ataupun juga organisasi kepemudaan, mahasiswa dan seterusnya. Jadi seluruh elemen itu bisa terlibat. Organisasi masyarakat, organisasi pemuda, bisa. Kemudian misalnya kelompok-kelompok, apalah kelompok-kelompok tani, semua bisa ikut berpartisipasi. Karena mendorong orang untuk ikut datang ke TPS, bisa ya? Menyampaikan misalkan bahwa pilkada ini penting dalam menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Itu bisa ini kan. Dan kita juga nanti ke depan akan melakukan sosialisasi mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa secara berjenjang, dan tentu itu akan melibatkan para pihak lah ya. Ya mungkin bisa saja IDS ini kita akan juga ajak bermitra dalam rangka mensukseskan, intinya berkontribusi bersama kita untuk suksesnya pilkada Kabupaten Serang itu sih. Ya, ini ada sudah mulai berkontribusi ikut menyebarkan bahwa, jadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Kang Nasir tadi, bahwa mendorong partisipasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman semua, tidak hanya penyelenggara pemilu. Misalnya begini, pengurus OSIS mau buat sosialisasi untuk misalnya pemilih pemula, boleh kan? Boleh. Ini jadi agenda kerjanya pengurus OSIS nih. Justru itu organisasi siswa intrasekolah bisa dong ya? Bisa dong. Kalau kita lihat data itu kan, pemilih pemula itu hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Dan Gen Z ini kan kita perlu adaptasi. Iya. Nah, maka kita bisa saja melalui varian-varian media sosial. Betul. Atau juga kita cari tahu, survei ke sekolah-sekolah, usia sekolah itu kan perlu disentuh. Betul. Ya perlu diingatkan. Karena kalau sosialisasinya ke anak-anak milenial dibilang garing, nggak cocok. Jangan garing gitu. Kita harus adaptasi. Harus adaptasi, betul. Mengikuti perkembangan zaman. Dan KPU Kabupaten Serang sudah siap itu ya, sudah masuk di area kayak begitu. Ini memang tantangannya luar biasa sekarang ini. Apalagi KPU Kabupaten Serang atau wilayah Kabupaten Serang kan termasuk daerah yang luas. 29 kecamatan. 29 kecamatan. 326 desa. 326 desa. Nah, ini kan lumayan. Anggota KPU-nya berapa? Anggota KPU cuma 5. Cuma 5. Kalau kerja sendirian, itu bisa patah kaki, patah tulang gitu. Itulah pentingnya kami kemitraan, kerjasama betul, dengan stakeholder, terutama ya. PPK kita berapa orang? Satu kecamatan? Satu kecamatan 5. Cuma 5 juga? 5 orang. Di desa cuma PPS 3 orang? Ya lo nggak mungkin ya. Rata-rata pemilih di tingkat kecamatan itu di atas 30 ribuan. Bahkan ada yang mencapai 70 ribu. Wow. Ya kan? Dengan misalkan desa itu paling banyak 17 desa paling banyak tuh ya. Nah, ini juga kalau dari sisi apple to apple dalam hal menyentuh sosialisasi kan nggak mungkin. Tapi perlu inovasi. Maka kemudian KPU harus disupport ya untuk mendorong semua stakeholders ini terlibat di dalam agenda kepemiluan.
bagaimana pilkada ini intinya ini milik kita. Ayo kita dukung bersama. Kemudian apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kira-kira porsinya masing-masing lah ya. Oh, bisa di kegiatan kepemudaan dalam diskusi kepemudaan mangga gitu ya. Atau acara misalnya melalui senam pagi tapi isinya ada ngomongin tentang pilkada juga. Betul. Jadi tergantung kemasan-kemasan dan tentu menyesuaikan dengan perkembangan. Perkembangan apa sih yang kira-kira efektif, efisien dilakukan untuk mengemas kegiatan sosialisasi sehingga bisa meningkatkan partisipasi. Kalau pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan itu juga boleh juga kan mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada? Mesti, yaitu mesti bukan lagi cuma boleh ya, bukan boleh, tapi harus. Itu ya, mesti dilakukan. betul. Karena ini kepentingan pemerintah daerah juga. Betul. Keberlangsungan, ya kan, roda kepemerintahan ini kan kaitannya dengan pilkada. Mau nggak mau juga. Tapi nanti ada tuduhan kalau pemerintah kabupatennya ikut sosialisasi nanti ada kecemburuan dengan salah satu calon misalnya atau pasangan calon gitu. Nah, ini bagaimana cara menjaganya supaya sosialisasi yang dilakukan ini tetap dalam koridor yang benar, kan begitu? Yang jelas pemerintah daerah punya kewajiban melakukan pendidikan politik. Itu diantaranya. Kemudian juga melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pilkada. Nah, dan ini teman-teman ya, ingat ini, pemerintah daerah punya kewajiban melakukan pendidikan politik. Ini terhadap warganya. Kata kunci yang bahkan itu disinggung di undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Karena apa? Ya, itu tadi yang punya warga itu kan pemerintah, ya kan? Nah, kita kan bagian lain dari sisi kepanitiaannya, tapi tetap kita dalam pelaksanaannya berkolaborasi. Ya, tentu menyesuaikan tupoksi masing-masing. Dan pemerintah daerah juga dalam hal melaksanakannya pasti mengundang misalkan jajaran KPU-nya ataupun juga misalkan akademisinya atau punya tokoh masyarakatnya yang kira-kira memantik menyadarkan pemilih untuk kira-kira berpartisipasi dalam pilkada. Gitu sih saya kira. Maksud saya gini, bagaimana caranya supaya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah kabupaten terutama kan gitu, ini juga mendorong angka partisipasi dalam pemilihan kepala daerah ini lebih tinggi dari perjalanan pemilihan kepala daerah yang pernah ada di Kabupaten Serang. Itu kan penting. Ya, artinya bagaimana caranya nanti kita rakor ya, rapat koordinasi dengan pemerintah. Biasanya kita rapat dengan Forkompimda. Dengan Forkompimda. Forkompimda. Nanti biasanya pemerintah daerah itu menugaskan beberapa instansi terkaitnya yang nanti mengkoordinasikan dengan jajaran ataupun instansi lainnya agar bagaimana juga turut serta mensosialisasikan pilkada, kemudian melakukan pendidikan politik, dan tentu konten-kontennya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pilkada dan tidak bersifat apa yang dikhawatirkan oleh publik gitu ya. Kita juga nanti koordinasi juga dengan pihak Bawaslu, kan kita jelaskan juga mana yang kira-kira kategori boleh, mana yang tidak, mana yang perlu. Netralitas tetap, kan gitu ya. Itu mutlak. Tetapi partisipasi harus didorong. Jadi ini catatan buat teman-teman semua, mengingatkan juga kepada pemerintah Kabupaten Serang khususnya untuk mendorong partisipasi tetapi tetap menjaga netralitas. Ini penting untuk menjaga kewibawaan dari penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang di tahun 2024 ini. Kita jeda sejenak, nanti kita ketemu di segmen selanjutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam programnya Ngode dari Election Demokrasi Studies. Habis ngode pasti berisi. Kita ngobrol demokrasi ini memang tidak sedikit dan tidak terbatas kan. Bicara pemilu kada atau pemilihan kepala daerah, tentu pasti banyak dinamikanya. Salah satunya biasanya kan ini dalam masa kampanye. Nah,
di masa kampanye itu yang kerap kali itu muncul ada negatif campaign atau bahkan black campaign. Kampanye yang jelek lah ya, yang nggak sehat gitu, dan itu menimbulkan perpecahan. Nah, bagaimana KPU, Kang, mengupayakan ini semua supaya tidak berkembang gitu? Sebelum ke kampanye, saya kira perlu sampaikan juga bahwa kampanye itu kan ada pasti karena ada pesertanya sudah ditetapkan. Betul. Jadi pendaftaran calon itu akan dilakukan di bulan Agustus, kemudian lakukan verifikasi dan seterusnya. Di bulan September kita akan mendapatkan pesertanya atau penetapan pasangan calonnya. Jadi kalau sekarang ini belum ada lah ya? Belum ada. Sekarang belum ada. Baru setelah itu 3 hari setelah penetapan, kampanye sampai dengan hari tenang. Ya memang isu-isu yang sering terjadi lah ya, atau dinamika yang sering terjadi kaitannya dengan pilkada ini diantara adalah masa kampanye atau tahapan kampanye, yang dimana setiap peserta itu menyampaikan visi misi, program, dan apa yang akan dilakukan jika terpilih. Nah ini pasti peserta ini kan punya fans atau punya pendukung lah ya. Pendukung, betul. Dan ini sangat berpotensi terhadap konflik lah ya. Nah, konflik ini biasa dibumbui oleh tadi apakah black campaign, negatif campaign, ataupun juga berita-berita bohong, hoax yang itu menimbulkan kebencian para pendukung. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Oleh karena terhadap hal itu, kita akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Apakah itu misalnya kalau kaitan dengan penyiaran, kita akan koordinasi dengan komisi penyiaran, teman-teman komisi penyiaran, agar bagaimana misalkan di sisi pemberitaan tidak memberitakan hal-hal yang kira-kira berpotensi terjadinya konflik. Kemudian juga kaitan dengan ujaran kebencian, kita juga akan koordinasi dengan pihak APH-nya, aparat penegak hukumnya, bagaimana juga nanti mereka dilibatkan dalam kegiatan KPU untuk menyampaikan juga edukasi, menyampaikan informasi bahwa ini tidak boleh misalkan mengambil berita, mengambil informasi yang kira-kira belum terverifikasi dengan baik. Nah ini juga perlu disampaikan. Selain itu juga kita dalam rangka menciptakan situasi kondusif perlu adanya deklarasi damai. Nah, ini yang jadi misalnya nih Kak, di Kabupaten Serang nanti itu ada misalnya 10 pasangan calon. Misalnya nih ini kan belum ada nih yang daftar sekarang. Kita anggap sekarang ada 10 pasangan calon. Berarti itu bakal kumpul 10 pasangan calon deklarasi damai bareng-bareng gitu. Ya, kita kumpulkan. Karena pasti kalau sudah mereka ditetapkan sebagai calon kan mereka menyatakan bahwa saya ini punya pendukung kan ya. Nah, mereka nanti kita juga bebankan agar bisa menjaga kondusif baik dari sisi para pendukungnya ataupun juga tindak perilaku berkaitan dengan cara mendukungnya. Ini yang perlu disampaikan ya. Karena apa? Ya menciptakan iklim pilkada yang baik ini juga bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, atau aparat penegak hukum, ya pihak keamanan dan lainnya, tapi juga semua, baik itu penyelenggaranya, pesertanya maupun juga masyarakatnya. Dan itu harus dilakukan edukasi dari pihak-pihak yang kira-kira berkepentingan, baik itu penyelenggara, terutama peserta yang punya pendukung di masing-masing wilayahnya. Oke, menarik teman-teman semua ya. Nah, tapi ada yang saya juga perlu tanyakan, ini seringkali jadi bahan pertanyaan sekarang ini. Ini kan pasangan calon atau calon kepala daerahnya belum ada nih. Belum ada yang daftar, emang belum waktunya. Tapi di pinggir jalan itu udah banyak ini gambar-gambar gitu ya, baliho-baliho yang berbau-bau, ya dibilang kampanye belum masa kampanye. Tapi kalau mau dibilang itu ajakan nanti memilih ya ajakan memilih juga. Nah ini gimana sih kan? Apakah itu tidak bisa ditertibkan gitu oleh KPU? KPU nggak pernah mau nertipin gitu, atau nggak punya kewenangan sebetulnya? Coba gimana ceritanya kan sebenarnya? Kalau KPU kan penyelenggara teknisnya. Penyelenggara teknis. Kita melakukan kegiatan atau berdasarkan tahapan ya. Tahapan kampanye itu 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan masa kita mengatur itunya. Ini yang boleh, yang tidak, gitu kan? Dari sisi waktunya berarti tanggal
di bulan September sampai bulan November itu tanggalnya. Nah, kalau penegakan hukum pilkadanya itu kan di Bawaslu ranahnya. Bawaslu dari sisi itunya. Pakai itu kaitan pelanggaran administrasinya atau pelanggaran pidana ya. Kemudian nah sekarang ini kan banyak yang bahas ini kok udah banyak gambar-gambar yang kira-kira berbau calon lah ya. Nah ini harus seperti apa? Ya kita sering sampaikan bahwa kita itu kan punya porsi masing-masing. Jangan sampai juga melampaui kewenangan kita. Tidak boleh melampaui kewenangan, betul. Nanti disoal juga. Betul. Misalkan KPU menurunkan atribut-atribut yang berbau ajakan dan seterusnya. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Nah, tapi kita hanya sekedar melakukan koordinasi, menghimbau atau memberikan masukan, ya bisa saja. Karena kita juga sering memberikan masukan, alangkah lebih indahnya suasana pilkada ini misalkan dibuktikan atau diwujudkan dengan bersih, indah, tentram gitu ya. Tidak ada merasa pihak yang dirugikan misalkan. Padahal ini kan pada posisi yang kira-kira wilayahnya siapa nih gitu ya, yang bisa menegakkan apakah itu kaitan dengan K3 itu ya, keindahan, ketertiban, kemudian ketentraman. Kira itu. Karena ini kan sudah mulai banyak gangguan ada yang masangnya asal-pasang gitu kan, menimbulkan bukan cuma tidak indah tapi membahayakan. Ini harusnya apakah mendorong KPU, Bawaslu atau pemerintah daerah yang lebih banyak bekerja untuk merapikan dan ya mungkin menurunkan lah ya, atau membongkar gitu loh. Apalagi kalau itu reklame itu masuk ke reklame kan sebetulnya ya. Ini reklame bayar pajak ya ini. Jangan-jangan nih pasangan liar bisa begitu. Apa mungkin mendorong KPU berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terutama dan pemerintah kecamatan untuk bekerja merapikan itu semua gitu. Ya kalau sekedar menyampaikan saran sih boleh-boleh saja, tapi yang mungkin ada yang lebih tepat lah ya. Misalkan dalam rangka penegakan hukum pilkada ini siapa misalkan. Nah, lebih berarti nanti kita ingatkan ke teman-teman Bawaslu kalau gitu ya. Jadi ini kan sering dibahas sering debat. Tapi orang marahnya sama KPU. Tapi itu masyarakat tuh, ini KPU-nya gimana sih? Belum mulai pilkada gitu kan, tapi kan udah banyak APK. Nah, orang nggak banyak tahu teman-teman, jadi ini kesempatan kita ya untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan bahwa KPU bukannya tidak bisa, kan gitu ya, menurunkan baliho atau apa, tapi memang bukan ranahnya. Dan kalau dilakukan nanti menjadi di luar kewenangan. Oke Kang, ini menarik. Saya kira banyak masyarakat yang belum terlalu paham ya pembagian kewenangan di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Kang, di penghujung acara, apa harapannya supaya pemilu 2024 ini khususnya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, bisa menghasilkan pemimpin Kabupaten Serang yang baik, yang dicintai rakyatnya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti jumlah pemilihnya lebih sedikit daripada jumlah bannernya. Ini yang berbahaya. Ini ada yang bercanda begitu. Ini kayaknya lebih banyakkan banner daripada pemilihnya nanti. Ini candaan kan. Jangan diambil hati. Gimana Kang? Sebagai kata-kata penutup lah buat teman-teman semua yang nanti akan menjadi bagian dalam penyelenggaraan pilkada. Silakan. Baik. Pertama, kami dari KPU Kabupaten Serang berterima kasih lah kepada EDS ya menyelenggarakan diskusi atau ngobrol demokrasi seperti ini, karena juga menjadi sarana kita menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan tahapan pilkada yang sudah maupun yang tengah berjalan atau akan dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan tahapan pilkada atau penyelenggaraan pilkada Kabupaten Serang, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa pilkada harus dinarasikan milik semua. Milik warga Kabupaten Serang, bukan lagi dinarasikan milik KPU, milik peserta, milik partai politik, milik pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya
kesadaran hal itu akan menimbulkan rasa memiliki, rasa menjaga kondusivitas penyelenggaraan pilkada. Kemudian berkaitan dengan bagaimana mewujudkan pilkada yang kondusif, baik, berjalan aman dan lancar, saya kira ini tidak bisa hanya KPU sendiri, butuh juga partisipasi semua pihak, ya, baik itu organisasi kemudaan, masyarakat, atau organisasi lembaga yang konsen terkait demokrasi, aparat penegak hukum, ya, APH, TNI Polri, dan seterusnya, semua lapisan masyarakat kami mengajak untuk bersama-sama mensukseskan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Serang. Akhirnya, saya kira pemilih memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri untuk menentukan pilihannya. Saya kira nanti tunggu saja siapa nanti peserta ataupun pasangan calon yang akan dilakukan. Dan itu saya kira masing-masing mudah-mudahan punya preferensi politik masing-masing, ya, punya kira-kira pandangan politik masing-masing. Yang paling penting demokrasi ini adalah dikembalikan kepada pemilih, ya, jangan sampai ada intimidasi, paksaan, dan mengganggu kebebasan pemilih menggunakan hak pilihnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kang Nasir. Teman-teman semua, seperti yang disampaikan oleh Kang Nasir tadi, pemilu 2024 ini bukan cuma pekerjaan atau tugasnya KPU Kabupaten Serang. Ini menjadi tugas kita bersama mensukseskannya, dan tentu saja salah satu yang menjadi ukuran kesuksesan adalah seberapa besar, seberapa banyak masyarakat Kabupaten Serang itu nanti terlibat memilih di dalam pelaksanaan hari H-nya nanti. Ya, ini semua tentu saja membutuhkan kerja bersama sehingga kita bisa menghasilkan pemilu yang baik, sebagaimana tagline-nya EDS, good election as good demokrasi. Sampai jumpa dalam obrolan demokrasi kita bersama teman-teman lainnya. Terima kasih Kang Nasirudin, sempat di tengah segala kesibukannya berkenan untuk bersama-sama dengan teman-teman kita ngobrolin demokrasi, atau kita menyebutnya ngode. Habis ngode pasti berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang.